Lur, selamat datang di Ngidul Ngalbum Film Jadul. Iya, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh dong sekeluarga ya, amin ya robbal alamin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Orang normal menghirup oksigen, kalau netizen menghirup saripati. Drama di sosmed. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action thriller yang berjudul Without Remorse tahun 2021. Dibuat berdasarkan novel dengan judul sama yang ditulis oleh Tom Clancy. Beberapa dari kalian pasti pernah mengenal namanya ya kan, dari video game lur. Without Remorse menceritakan tentang seorang mantan tentara Amerika yang memburu pelaku pembunuhan istrinya. Akan tetapi semakin jauh dia menyelidiki, terkuaklah konspirasi yang sangat besar. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke request salam semelehe dari dulurku Ica Nabilah ya bang. Nitip salam boleh, nitip salam 2000 aja di pasar bang. Oh, daun salam ternyata lur. Daripada daun salam neng, mending aku aja yang titip salam ke orang tuamu. Mau nggak sekecakan? Momi. Pada tahun 2019 di Aleppo, ibu kota negara Suriah Timur Tengah, John Kelly adalah seorang letnan kepala dari unit operasi khusus Navy SEALs Amerika yang ditugaskan bersama bawahannya juga atasan John, yaitu Letnan Komandan Karen Greer. Mereka sedang menjalankan misi dari agen CIA, yaitu Robert Ritter, untuk menyelamatkan agen CIA lainnya, sebut saja Paijo lur, yang ditahan oleh pemerintah Suriah di sebuah gedung tidak jauh dari sana. Ritter pun memerintahkan John dan teman-temannya mendekat ke gedung Paijo dari selatan untuk menghindari musuh yang mengintai di sekitar. Di lain sisi, Ritter tidak mengetahui seberapa banyak tentara yang berjaga di TKP. Jadi John and the gang harus lebih waspada. Dan inilah tanpa penyesalan. 3, 2, how many Syrian troops? I don't have that information. That was a good talk. Misi penyelamatan pun dijalankan pada malam hari setelah menumbangkan beberapa musuh yang berjaga di luar gedung. John dan teman-temannya masuk ke dalam, menyerang tentara musuh di sana dan dengan mudahnya membebaskan Paijo. Akan tetapi John pun terkejut saat mengecek HP salah satu musuh yang tewas. Dan ternyata semua tentara yang berjaga di gedung itu adalah mantan militer Rusia. Anehnya Ritter menolak memberi komentar soal itu. Padahal ketika briefing tadi jelas-jelas Ritter mengatakan jika Paijo ditahan tentara Suriah, bukan Rusia lur. Mereka pun segera keluar dari gedung sebelum musuh berdatangan. Tapi tiba-tiba You said Syrian army, not Russian. I don't see any Russians. Hostage identity confirmed. It's him. RPG! Karena serangan itu satu prajurit pun tewas, sedangkan Greer jatuh ke lantai bawah dan terkepung musuh. John sempat meminta pertolongan, namun Ritter lebih mementingkan misi penyelamatan Paijo dan keluar gedung bersama prajurit lainnya. Namun John tetap akan membantu Greer. Dia melempar bom asap dan turun ke lantai bawah, lalu bersembunyi di balik mobil bersama Greer. Melihat keadaan di sana, John yakin jika musuh yang mereka hadapi bukanlah tentara Suriah, melainkan pasukan militer swasta dari Rusia yang mungkin saja disewa oleh suatu organisasi untuk tujuan tertentu. Selain itu, gedung tersebut ternyata adalah gudang senjata Rusia. Dan itu artinya Ritter berbohong soal detail misi penyelamatan tersebut. Setelah itu, John pun menembak drum bensin hingga meledak dan menyerang tentara Rusia yang mengepung mereka. John yang memiliki intuisi kuat pun bahkan bisa merasakan tentara yang bersembunyi di balik tembok. Wow. Untungnya mereka berdua berhasil keluar dari gedung dan tak lama kemudian helikopter pun datang menjemput mereka semua. Karena Ritter masih tidak memberi penjelasan mengapa tentara Rusia berada di sana. Sebagai letnan kepala, John pun sempat emosi karena misi tersebut telah mengorbankan satu anak buahnya. Brengkesnya Ritter masih tidak menggubris dan lanjut memerintahkan armada udara untuk meratakan gedung tersebut dengan misil.
one of my men. That's the job. Stand down! 3 bulan kemudian, John telah resign dari Navy Seals karena ingin fokus memperhatikan istrinya Pam yang sedang hamil dan akan lahiran bulan depan. Di lain sisi, secara tiba-tiba, 2 rekan John yang berada di 2 kota berbeda dibunuh oleh sekelompok orang misterius. Bukan di tempat yang sepi lur, tapi saat berkumpul bersama keluarga dan saat terjebak macet di jalanan. Sangat-sangat membrutal ya kan? What the? Sementara itu di kediaman John di Washington DC, Pam sedang tidur di kamarnya, sedangkan John asyik dengerin lagu pakai headset di ruang tamu. Tiba-tiba listrik dimatikan oleh sekelompok orang dari luar. Namun John tidak sadar karena saat itu sudah malam dan lampu rumah memang sudah dipadamin ya kan. Sampai akhirnya baterai laptop John habis dan dia mendengar suara orang berjalan di lantai atas rumahnya. John pun mengambil pistol dan senter lalu perlahan-lahan menaiki tangga ke atas. Akan tetapi ternyata ada 1 orang yang berhasil masuk ke kamar tidur. Dan Pam yang sedang hamil pun ditembak mati begitu saja. Namun anehnya setelah itu salah satu penyusup rela dibunuh oleh rekannya. Di lain sisi John berhasil menumbangkan 2 orang lainnya. Namun sayang John akhirnya juga terkena tembakan. Meskipun kakinya terluka, tapi orang itu berhasil kabur dari rumah yang kita sebut saja sementara dia tukiman ya lur ya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, John pun merangkak ke kamar dan begitu terpukul melihat istrinya yang sudah meninggal. John yang terluka parah pun dilarikan ke rumah sakit dan karena insiden 3 anggota unit operasi khusus diserang dalam 24 jam terakhir, Ritter menyampaikan bahwa FBI akan memberikan perlindungan ke seluruh anggota keluarga korban. Namun Ritter juga berpendapat insiden ini bisa saja karena masalah pribadi yang dilakukan ketiga korban tersebut. Karena mereka adalah Navy Seals yang misinya berhubungan dengan hal-hal serius seperti narkoboy, persenjataan, dan informasi rahasia. Sebagai letnan komandan, Greer pun murka dengan pendapat Ritter karena John dan kedua rekannya bukanlah prajurit kotor ataupun bermasalah dan jelas-jelas mereka adalah korbannya. Greer pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ritter hanya menjawab jika dia akan meneliti kasus ini lebih lanjut, yang mana Greer semakin curiga kepadanya. How come both times you're standing in the middle? My men were not dirty and you know it. We're looking into it. Setelah beberapa hari, John pun akhirnya siuman dan dia hanya bisa menangis teringat istri juga calon bayinya yang sudah tiada. John pun bertanya-tanya siapakah dalang di balik insiden ini karena kelompok yang menyerang memiliki perlengkapan dan menjalankan aksi dengan sangat profesional. John pun menjelaskan kepada Greer yang menjenguknya jika salah satu dari 3 mayat penyusup bukanlah dia yang membunuhnya, melainkan dibunuh oleh rekannya sendiri. Dan juga ada 1 penyusup lain yang berhasil kabur. The guy they found him, he was already dead. One got away. I was behind it. I don't know. Alhamdulillahnya meskipun terkena luka tembak di beberapa titik, kondisi John pun berangsur-angsur membaik dan selanjutnya dia mulai menjalani terapi kegiatan fisik. Sementara itu Menteri Pertahanan yaitu Clay berniat membantu Greer untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari penyerangan ketiga anak buahnya. Clay pun menghubungi Ritter untuk memberi penjelasan tentang keterkaitan insiden ini dengan misi sebelumnya. Berikut identitas mayat ketiga penyusup yang ditemukan di kediaman John. Lalu Ritter menjelaskan bahwa saat misi penyerangan di Aleppo, Suriah, unit pasukan khusus membunuh salah satu agen FSB asal Rusia yang bernama Yuri, yang juga merupakan anak dari kepala FSB. For your information, Lur, FSB itu adalah badan intelijennya Rusia ya, Lur ya. Ritter yakin pelaku penyerangan John dan kedua korban lainnya adalah FSB yang telah menyewa kelompok prajurit bayaran.
Namun Ritter tidak melaporkan detail misi di Aleppo ke Clay seperti tujuan misi yang menyelamatkan agen CIA Pak Ijo dan gedung musuh yang berisi tentara Rusia bukan tentara Suriah. Setelah mendengar semua penjabaran itu, Clay pun menyimpulkan jika memang FSB adalah dalangnya. Dan itu artinya Rusia telah melakukan penyerangan secara ilegal di Amerika. Greer juga memberitahu bahwa masih ada satu orang lagi yang kabur dari TKP rumah John. Namun Ritter tidak menggubrisnya. Karena menurut atasannya Sarah, kasus ini telah ditutup dan tidak perlu diselidiki lebih lanjut demi menghindari terjadinya perang dingin kedua antara kubu Amerika dan Rusia. The massacres of our men were foreign attacks on U.S. soil. The director considers the score even. It's unnecessary to poke the bear. The CIA's position on this forward is that the matter is closed. Melihat sikap CIA yang seolah-olah lepas dari tanggung jawab, Greer pun rela mempertaruhkan jabatannya dengan memberikan berkas identitas 3 orang penyusup yang telah tewas kepada John. Lengkap dengan seorang mantan FSB bernama Vaseliv yang merilis paspor untuk mereka bertiga agar bisa masuk ke Amrik. Dengan berkas-berkas tersebut, John bisa mencari tahu identitas Tukiman yang kabur dari TKP. Greer berani memberikan semua informasi tersebut karena anak buahnya harus mendapatkan balasan yang setimpal setelah istrinya meninggal dengan sangat tragis. Andrei Vasiliev, ex-FS. He'll know who the fourth man. These are your toe tags. I got them from Secretary Clay. Malam itu John pun pergi ke rumahnya. Marah, sedih, terpukul, dendam, semua bercampur aduk dirasakan olehnya. Setelah itu John mengambil persediaan uang dan senjata yang dia sembunyikan di dalam water heater. Satu-satunya hal yang terpikirkan oleh John saat itu adalah membalas dendam atas kematian istrinya Pam yang sedang mengandung putri pertama mereka. Ini baru dimulai nih lur. Sambil berlagak kobam, John mendatangi kantor kedutaan Rusia dan mengganggu penjaga di sana. Padahal sebenarnya dia sedang memperhatikan Vaseliv yang sedang bersiap-siap OTW ke bandara. John pun mengikuti Vaseliv sambil mengendarai mobil derek. Lalu dia menelpon polisi dan membuat laporan palsu bahwa ada seseorang di mobil bodyguard Vaseliv yang menodongkan pistol kepada John. But I'm pretty sure he flashed the gun at dark SUV. Polisi pun langsung gercep memberhentikan mobil bodyguard tersebut dan ketika mobil Vaseliv sendirian, John pun nekat menabraknya, menuangkan bensin ke mobil Vaseliv lalu membakarnya. Mamam. Setelah itu John pun masuk ke dalam mobil, menembak Pak Supir, lalu memaksa Vaseliv memberitahu siapakah identitas asli Tukiman, orang yang berhasil kabur dari TKP. Karena tidak menjawab, John pun menembaknya beberapa kali, sampai akhirnya Vaseliv mengatakan jika nama asli Tukiman adalah Viktor Rykov. Begitu mendapat identitas yang dia cari, John pun langsung keluar dari mobil dan menyerah kepada polisi. Namun John mengaku jika dia adalah prajurit militer yang sedang menjalankan misi khusus. Kasus penyerangan John dan ketiga mantan Navy SEALs pun bocor ke media sampai diberitakan di TV. Bahkan jurnalis mengetahui fakta tentang pelakunya yang berasal dari Rusia. Ritter pun mengatakan ke Clay bahwa CIA tidak membocorkan data-data rahasia tersebut ke publik dan hanya diberitahukan ke Greer juga Clay. Ritter yakin Greer lah yang memberikan info soal Vaseliv ke John dan dengan terbukanya masalah ini ke publik, cepat atau lambat pihak Rusia akan memanas dan mungkin akan melakukan suatu tindakan militer ke Amerika. Rusia juga pastinya akan memburu John karena telah membunuh Vaseliv meskipun dia berada di penjara sekalipun. Akan tetapi, alih-alih mengamankan John, Clay memiliki suatu rencana untuk memanfaatkan situasi John. Has it occurred to you that John Cal perhaps has done something? He shook a tree. Setelah membunuh Vaseliv, John pun ditahan di penjara dan Greer datang membesuknya.
John mengatakan bahwa selama ini dia sudah melayani negara, namun negara tidak menjamin keamanan keluarga prajurit, bahkan sampai membawa peperangan ke rumahnya. Begitu pula dengan CIA yang lari dari tanggung jawab dengan alasan memelihara hubungan baik antar dua negara. John pun meminta Greer menyampaikan pesan ke Clay bahwa dia memiliki informasi dari Vasiliev, namun jika ingin mengetahuinya, Clay harus membebaskannya dari penjara itu terlebih dahulu. Karena anehnya napi-napi di sana penuh dengan mafia Rusia, begitu pula dengan sipir-sipirnya yang orang Rusia, dan pastinya telah diperintahkan untuk membunuh John. We served a country that didn't love us. They brought that war into my house. Why do you think I ended up in a prison full of Russian mob? If he wants to know what I know, then he gotta get me out of here, and fast. Di dalam selnya, John tiba-tiba disuruh berdiri menghadap tembok, dan jelas dia menolak karena bisa ditembak dari belakang, ya kan? John yang tahu dirinya akan diserang langsung mengikat handuk di tangannya, menyalakan wastafel agar air tergenang dan menyusahkan pergerakan musuh, lalu bersiap melawan orang-orang Rusia yang akan datang. Stand up, face the wall. You can't tell me I'm not moving. Dengan izinnya, sipir-sipir yang masuk dibuat keok. Lalu tak lama kemudian seorang agen federal datang dan memberikan ponsel kepada John yang sudah tersambung ke Greer. Greer mengatakan jika John sekarang sudah terbebas dan akan dibawa menuju ke suatu tempat. John, it's me. We're getting you out of there. Mr. Secretary. John dibawa ke sebuah rapat rahasia yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Clay, Kepala CIA Sarah, Letnan Greer, juga agen CIA yaitu Ritter. Sesuai janjinya karena telah bebas, John pun mengatakan jika orang keempat yang kabur dari TKP rumahnya adalah Victor Rykov, yang John yakini dialah pembunuh istrinya Pam. Namun menurut laporan, Ritter menjelaskan jika Rykov telah lama tewas dieksekusi oleh CIA. Selama hidupnya, Rykov memiliki riwayat hukum yang buruk lur terkait dengan praktik mata-mata serta berbagai kasus penyerangan di Amerika. Selain itu, Rykov juga telah melatih banyak agen FSB yang tersebar di Amerika. Lalu setelah ditunjukkan fotonya, John pun yakin jika Rykov memang penyusup yang dia lihat di TKP. Yeah, that's him. Rykov is alive. We need to find him and bring. Mereka semua pun terkejut karena ternyata Rykov masih hidup. Clay langsung memerintahkan misi penangkapan Rykov hidup-hidup, yang menurut Ritter dia sudah berada di Rusia. Greer pun diminta Clay memimpin misi tersebut, dan John memaksa untuk ikut masuk ke dalam timnya. John, Greer, dan 3 prajurit lainnya yaitu Ricardo, Franklin, dan Seymour akan pergi ke kota Murmansk di Rusia yang disinyalir Rykov berada di sana. Mereka menggunakan pesawat sipil biasa dan akan terjun di titik yang telah ditentukan agar tidak mengundang kecurigaan dari pihak Rusia. Di lain sisi, Ritter juga akan ikut ke dalam misi, tapi dia akan menemui mereka secara langsung di sana. Setelah beberapa jam terbang, mereka pun akan terjun dari pesawat sesuai titik yang sudah ditentukan. Akan tetapi mereka dicurigai oleh pesawat militer Rusia yang menyuruh pesawat untuk mendarat di bandara Murmansk. Pilot pesawat John pun beralasan jika mereka tidak bisa mendengar jelas suara pilot Rusia itu. Dan This is Russian Air Force, armed Su-57. Are garbled and unreadable. pesawat pun ditembak dan terjatuh di Laut Barents wilayah Rusia. Namun untungnya mereka berlima masih selamat. Greer memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk segera keluar dari pesawat yang akan tenggelam. Namun John nekat mengambil peralatannya juga perahu karet di bagian belakang pesawat. Alhamdulillahnya John berhasil kembali ke permukaan dan mereka menggunakan perahu karet ke pelabuhan terdekat yaitu di Murmansk. John menganggap serangan tadi adalah rencana dari Ritter karena sejak awal gerak-geriknya sangat mencurigakan. Namun jika benar, Greer masih belum mengetahui apakah motif Ritter sebenarnya.
Maka dari itu mereka semua sepakat untuk menyergap Ritter yang sudah sampai di titik pertemuan. So now he's the only one that wasn't on the plane. Give me your... You were in the briefing. You heard Ritter was the one who said Rykov was dead. Still not adding up. What if us getting shot down wasn't an accident? Turn around. Slowly, hands off. Hands off, I'll stitch you up. Bullshit! Same thing happened in the left. What's the real mission? John pun bertanya siapakah dua orang Rusia di sana dan kenapa ada sejumlah uang di dalam koper. Kedua orang Rusia itu pun menjawab bahwa mereka dibayar oleh Ritter untuk menangkap Rykov. Namun mereka berdua menolak misi berbahaya tersebut karena khawatir dengan nasib keluarganya. Ritter mengatakan dia menyewa jasa dua orang itu karena melihat berita jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh John and the gang dan menganggap mereka semua sudah mati. Maka dari itu misi penangkapan Rykov harus tetap diselesaikan dengan bantuan dua orang tersebut. John yang masih emosi pun terus mencekik dan menodongkan pistolnya ke Ritter sampai akhirnya Ritter bersikukuh jika dia tidak sedikit pun berniat mengkhianati John. You think it's a game? No, we cannot help. Okay, we're advanced only. I thought you were dead. We need to get Rykov. That didn't sell you. Dari sana mereka pun pergi ke gedung sebelah tempat Rykov berada dan begitu melihat sosoknya, John masih menahan emosinya. Misi penangkapan pun dimulai pada malam hari. Namun ketika mereka berhasil masuk ke gedung kosan Rykov, John yang masih belum stabil tiba-tiba mengunci pintu lorong karena dia ingin menghadapi Rykov sendirian. Begitu masuk ke kosan Rykov, John mengatakan dia akan membalas kematian istrinya. Namun Rykov menjelaskan jika dia sebenarnya adalah agen CIA yang bekerja untuk Amerika sama seperti John. Bahkan Rykov rela mati jika memang diperintahkan demi suatu tujuan tertentu. John pun terkejut melihat Rykov yang sudah memakai rompi bom dan... What did they tell you that you were here to prevent an upcoming... You know I'm in the CIA, John? Did they tell you that? You and me being is the op. What causes that? America, John. Tepat setelah ledakan terjadi, mereka semua ditembaki oleh sniper di gedung lain dan Seymour atau nama samarannya Dallas terkena tembakan di kakinya. Begitu John berhasil menemukan lokasi sniper tersebut dari pantulan pecahan kaca, dia berusaha menembaki selagi Seymour diselamatkan. Namun ternyata ada sniper yang kedua. Untungnya mereka masih bisa keluar dari ruangan tersebut, namun tetap tidak bisa kabur karena masih dalam jangkauan sniper. Tak lama kemudian polisi Rusia mendatangi TKP dan tanpa basa-basi sniper tersebut juga menembaki mereka. Melihat situasi di sana dan juga apa yang dikatakan Rykov tadi, John pun menyimpulkan bahwa ini semua adalah settingan dari pemerintah Amerika yang memang sengaja memulai perang dengan Rusia. Kubu John dan Rykov sama-sama boneka yang sedang dipermainkan. Rykov dan komplotannya dianggap sebagai kubu Rusia yang menyerang tanah Amerika. Begitu pula dengan John dan teman-temannya yang jika mereka ditemukan mati, maka kubu Amerika dianggap telah menyerang di tanah Rusia. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah keluar dari tempat itu dan membunuh sniper yang mengintai. They're trying to start a war. My house. This op was a setup from the beginning. If we die here, then they'll find a bunch of dead American soldiers. Gotta take out this sniper in the hallway. I need you to buy us. Karena hampir mustahil menembaknya dari jauh, tembok ruangan lain pun dijebol dan diam-diam Greer akan mendatangi sniper itu untuk menyerangnya secara langsung yang dialihkan oleh John. Namun sayang senapan Greer macet ketika sampai di ruangan sniper dan John pun segera OTW ke sana untuk membantunya. Greer berhasil membunuh sniper itu sendirian tanpa bantuan John. Mereka semua pun akhirnya bisa turun ke lobi bawah dan tetap waspada. Di luar sudah banyak polisi yang telah mengepung, sementara itu naasnya Seymour yang terluka parah akhirnya meninggal. Hey man, you got kids?
Tell him, I love him. Untuk menghindari konflik perang antara Amerika dan Rusia, tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui identitas mereka, kecuali John yang sudah berstatus mantan Navy Seals dan juga tersangka pembunuhan Vasiliev. Maka dari itu John akan tetap dianggap sebagai tersangka meskipun dia ditemukan mati di sana. John pun memutuskan untuk pergi ke atap gedung dan mengalihkan perhatian polisi di bawah agar Greer, Ritter, dan prajurit-prajurit lainnya bisa kabur dengan membawa jasad Seymour. Tak lama kemudian tentara Rusia juga didatangkan ke sana. Meski sendirian dan sudah terkepung, John masih terus berusaha keluar dari sana dengan menggunakan amunisinya sampai habis dan memanfaatkan senjata musuh. John pun akhirnya berhasil kembali ke lobi, lalu meledakkan bom ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dengan cerdiknya, John memakai seragam pasukan Rusia dan berhasil kabur dengan ambulans menuju markas Ritter. Mereka semua pun akhirnya bertemu dan meninggalkan Rusia menggunakan kapal. Di kapal, John mengatakan jika dirinya dan Rykov hanyalah pion yang tidak bisa melawan sang raja, yaitu pemerintah Amerika yang ingin menyeting perang terhadap Rusia. John juga meminta maaf kepada Ritter karena selama ini dia salah menilainya. Agar otak dari semua ini bisa segera diusut, Ritter pun akan membuat laporan palsu bahwa John telah tewas di misi Murmansk. Dengan begitu, John akan dianggap sebagai hantu atau orang tanpa identitas yang bisa melanjutkan penyelidikan sampai mengeksekusi siapapun otak di balik permasalahan ini tanpa memikirkan sanksi hukum. Rykov wasn't a king. He was just me on the other side. With you as a ghost, maybe we can find out who's behind this. But you never made it out alive. You died in Murmansk. Satu-satunya orang yang dicurigai John sekarang adalah Clay. Dia pun mendatanginya secara diam-diam di toilet ketika sedang makan seblak di Washington DC. John pun memancing respon Clay dengan menjelaskan hal yang tidak dilaporkan oleh Greer, namun memang terjadi di Murmansk. Seperti contohnya misi yang mengharuskan mereka semua mati di sana untuk memperkeruh hubungan antara Amerika Rusia. Bahkan ada agen CIA yang diperintahkan untuk bundir dengan rompi bom. Mendengar itu, Clay pun sempat menuduh Sarahlah pelakunya. Namun anehnya Clay tidak terlihat curiga ataupun gelisah sama sekali. Dugaan John ternyata benar bahwa Clay telah mengetahui itu semua. Atau dengan kata lain, Clay lah otak dari segala kekacauan ini. They ran it out of DC the entire time. They're trying to heat up tension with Russia. We weren't supposed to make it out of there alive. Sir, this was a CIA op. You didn't seem that surprised. John pun langsung membawa Clay yang pingsan ke mobilnya. Beberapa saat kemudian dia pun sadar. Lalu John mengancam akan membunuh keluarganya karena mereka sedang OTW ke kediaman Clay di Virginia. Clay akhirnya menjelaskan bahwa dia sengaja menyeting perang untuk menaikkan taraf ekonomi Amrik dan menyatukan rakyatnya. Karena di masa damai seperti sekarang, warga Amerika saling bersinggungan satu sama lain karena tidak adanya musuh yang nyata. Maka dari itu ketika perang terjadi, maka rakyat Amerika akan bersatu kembali dan ekonomi juga meningkat akibat penjualan persenjataan perang. The problem today is half because they have no one else. You know who won World War? The economists, tanks, planes. So we gave them a real enemy. The best enemy. Our fear of them unified our people. And it works, John. It works. John mengatakan jika Clay tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan keji seperti itu, bahkan sampai mempermainkan rakyatnya sendiri, mengorbankan banyak orang, terutama membunuh istrinya Pam yang sedang hamil. Dan yang terjadi, To my wife, her name was Pam, and you're gonna say before you die, you had no right to take so much from us. Get me out of here! Say it! Pam! Clay pun akhirnya tewas tenggelam, sementara John yang sudah membalaskan dendam istrinya dan masih tenggelam, mendapatkan penglihatan bertemu kembali dengan Pam, dan John mengatakan jika dia sangat merindukannya. Are you in heaven? I'm with you. I will miss you. I know.
It's okay. Setelah kejadian tersebut, Navy SEALs mengadakan upacara pemakaman untuk John dan Pam di Washington. Beberapa kolega mendatangi upacara tersebut termasuk Letnan Greer. Akan tetapi ketika Greer sampai di mobilnya, Not less people than I thought. flashback tepat setelah Clay tewas, Lur. Ternyata Greer datang menyelamatkan John karena ternyata itu memang bagian dari rencana mereka, Lur. Bukan hanya membunuh Clay, tapi pengakuannya juga sudah direkam sebagai bukti jika dirinya memang dalak di balik insiden yang memperkeruh hubungan Amrik dan Rusia. Ritter pun menyerahkan rekaman tersebut langsung ke Pak Presiden Amerika, dan Ritter juga meminta tolong agar John diberikan identitas yang baru untuk melindunginya. I need a favor. Gave them no power to threaten their freedoms. Dari pemakaman, Greer mengantarkan John ke stasiun dan diberikan identitas baru yang bernama John Clark, lengkap dengan KTP, akte SIM, nilai rapot, dan berkas-berkas lainnya. Nama belakangnya doang yang diganti ternyata dongkrek. Setelah itu John pun berpamitan dengan Greer dan pergi entah kemana. Courtesy of your little friend Ritter. John Clark, it's real creative. Vasiliev did say that none of this would be over until John Kelly. Know you're dead and all now. Don't be a stranger. Yes, ma'am. 1 tahun kemudian, Ritter yang telah diangkat menjadi kepala CIA bertemu kembali dengan John di Monumen Washington. Setelah insiden yang terjadi bahwa otak sebenarnya adalah Menteri Pertahanan Amerika sendiri, John pun meminta Ritter meneruskan idenya ke Presiden untuk membuat tim counter teroris berskala internasional yang terdiri dari personil pilihan dari Amerika, Inggris, dan NATO, juga didukung oleh biro-biro intelijen dari negara masing-masing. John juga mengajukan diri sebagai pemimpinnya dan menamakan tim tersebut sebagai tim kacrut, bukan dong plok, tim Rainbow, Lur. Buat kalian yang main gamenya pasti nggak asing dengan nama Rainbow Six, ya kan, Lur? Multinational counterterrorist made up of US, UK. Congratulations on the promotion, by the way. Thank you. Who's gonna run that kind of thing? I would. Calling it Rainbow. It's good to have you back. Buyar, untuk film keduanya belum ada tanggal pasti rilisnya, Lur, karena ini masih dalam tahap pengembangan. Yang pasti bakalan lebih epic, ya kan? Jadi kalian tunggu aja ya. Pesan moral dari film ini jelas, Lur, jagalah perdamaian, gak usah perang-perangan, dan jangan lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, Lur, agar selalu diberi perlindungan, pertolongan, kekuatan, dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, Lur.